ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مباركا طيبا. Alhamdulillah, amma ba'd. Di dalam kehidupan kita terkadang menghadapi sesuatu yang enggak kita kira, kayak kesulitan ataupun yang lain sebagainya. Jadi tahaddus binikmah wa amma binikmati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Tuhanmu maka sampaikan, kabarkan. Jadi beberapa minggu yang lalu ini kisah nyata. Jadi Al-Fakir di Qadarullah 2 kali ngeratem, nanti totalnya semua Al-Fakir cerita 3 kisah. Dan ini semua kisah nyata. Yang pertama, beberapa minggu yang lalu Al-Fakir tahaddus bil iman wa nawzila min riya usuma kulli syai'in la yurdillahi wa rasulahu. Jadi Al-Fakir waktu itu mau berangkat kemari malam Jumat. Ini motor ngadat. Jadi pokoknya susah dinyalain. Al-Fakir berkali-kali terus sampai pegal. Cuma Al-Fakir bilang, ya Allah, berarti nggak bisa ngaji. Jangan kita sedih karena nggak bisa nonton konser wala syekh. Alhamdulillah. Kita sedih dalam perbuatan yang baik, tapi kita nggak bisa hadir. Kita sibuk nyari dunia, tapi ngaji nggak mau. Jangan. Itu nasihat buat Al-Fakir. Kalau antum mau ambil terserah. Ya udah Al-Fakir pasang niat baik buat berangkat kemari. Cuma udah di angka yang ya udah deh ibaratnya gitu. Ibarat katanya udah ikhlas lah, ya terserah Allah aja lah. Tapi tiba-tiba ya Allah yang menurut berkat Rasulullah SAW, Al-Fakir bilang, ya Allah, dengerin. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad. Al-Fakir engkol sekali langsung nyala. Wallahi billah. Itu berkat nama Rasulullah SAW. Nah tadi sore Al-Fakir nyari kisah lagi. Berarti kan emang niat 3 karena Al-Fakir Qadarullah nggak bisa datang. Di sore hari ini Al-Fakir dapat kisah. Ini dengerin dulu. Sebab kita nggak tahu kondisi seseorang, keadaan kita nanti bagaimana. Gak selamanya orang-orang yang ada di kontak antum itu mau nolong antum. Paham ya? Gak selamanya teman-teman ente nih, yang ente kenal mau nolong antum. Dengerin baik-baik. Ini kisah seorang syekh. Dia ini punya bapaknya ini waktu itu pergi haji. Ini kisah nyata. Beliau pergi haji. Nah, saat berangkat ke arah Madinah, setelah haji, beliau berangkat ke Madinatul Munawwarah melalui jalan yang lama. Sekarang udah ditutup. Beliau jalan, ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Ini kisah nyata, bukan bohongan. Kalau di TV kan kejadian ini hanya fiktif belaka. Ini kisah nyata. Berangkat ke Madinatul Munawwarah
di tengah perjalanan bisnya mati. Ini gurun pasir, nggak ada siapa-siapa. Bengkel, boro-boro. Orang lewat, jarang. Sekalipun lewat, kalau paham. Jarak kemana-mana jauh. Persediaan menipis. Wah, itu panas, Masya Allah. Akhirnya mereka pada berdoa. Berdoa sambil dibenerin, sambil berdoa. Enggak nyala-nyala. Ada seorang mufassir Al-Quran yang ikut rombongan tersebut, dia bilang nyalain. Dinyalain, wabarakatuh, nyala sih udah sampai di Madinah. Ini orang-orang pada bingung. Yang lain udah pada berdoa kepada Allah, tapi nggak ada yang kabul. Bukan nggak ada yang kabul, mungkin ini spesialnya ini orang. Tapi ditanya sama beliau, ya Syekh, kok bisa antum nyuruh nyalain ini mobil, terus mobilnya nyala pas sudah sampai di Madinah? Jadi saya waktu itu kepikiran, ini dengerin, berkat mahabbah. Jadi waktu mobilnya mati, dinyalain susah, nggak bisa jalan-jalan, saya kepikiran bahwasannya nanti bila mana saya sampai di Madinah, saya akan sholawat kepada Rasulullah sekian dan sekian. Habis dia ngomong kayak gitu, dia janji sama Allah akan bersolat kepada Rasulullah SAW. Kalau nyala, saya mau sholawat di kotanya Rasulullah. Pas dia bilang nyala, bismillah, berkat Rasulullah. Kisah ini berlanjut. Nah, yang cerita bapaknya ini kan punya teman nih ceritanya. Nah, ini yang cerita ini dia juga punya cerita. Dia berangkat haji umur 18 tahun. Masih muda. Berangkat haji. Dia bawa perbekalan buat i'tikaf di Masjidil Haram atau di Nabawi atau dia tidur hilang tasnya. Bayangin, ente punya duit, ente punya handphone, ente punya segala-galanya di dalam tasnya hilang. Nanti lagi haji. Ini orang beda negara kali. Akhirnya tuh teman yang haji kan bareng-bareng dia ngeliatnya orang kasihan amat. Nanti kenapa ya? Tas saya hilang, semuanya hilang. Dibayangin ente di negeri orang, nggak punya siapa-siapa, tas ente semua dari situ, duit ente semua itu semua hilang. Terus katanya orang yang sama-sama haji, coba ente janji selawat kepada Rasulullah SAW. Kalau nanti ketemu, selawat sama Rasulullah SAW, dan niat nanti jalani. Ya udah, akhirnya tuh dia janji. Dia niat selawat, dia berdoa kepada Allah. Jangan mau lapor polisi percuma. Susah bos, lagi haji. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, dia janji untuk berdoa kepada Rasulullah SAW. Dia sholat sunnah al-kamadhan, baru Allahu Akbar. Di depannya tasnya lewat, ditaruh depan. Tasnya yang ada semua kebutuhannya ada di depannya. Baru Allahu Akbar. Dan dia berkata demi Allah, itu keberkahan salawat kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita punya apa-apa, kita punya hajat, kita punya doa, kita punya apapun itu, ya Allah, dengan berkat Rasulullah. Kita minta kepada Allah dengan berkat Rasulullah. Karena kita sadar diri, kita ini capek. Tanpa Rasulullah kita capek. Terus kalau kita punya hajat, niatin. Ya Allah, saya janji, misalkan saya punya hajat apa nih, mau masuk kerja, mau dagang, biar aku, mau apa, niat. Ya Allah, saya janji mau sholat sekian, kalau kabul hajat, itu insya Allah mujarab, sudah terbukti. Jadi
Dan selamanya orang-orang yang kita kenal walasyik itu pasti nolong kita. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti menolong umat. Bayangin di akhirat aja pasti ditolong, apalagi di dunia. Terus mungkin ada pertanyaan, emang berapa lama sholawat itu sampai? Berapa lama sholawat itu sampai? Kalau kita misalkan nelpon orang nih, kita cari dulu nomornya, ya kan? Kita klik, kalau ada paket, kalau nggak ada, pusing nyari wifi dulu, ya kan? Nelpon, kalau dia lagi ada, kalau nggak ada, itu orang yang kita kenal. Nelpon orang lagi butuh ceritanya, Al-Fakir bilang gak selamanya orang yang kita kenal itu nolong kita. Apalagi di hari kiamat, gak yang peduli kecuali Rasulullah SAW. Terus pertanyaannya, berapa lama sholawat itu sampai? Ini bukan melalui nas atau dalil, tapi coba Al-Fakir sambung-sambungkan dengan fakta yang ada. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwasannya di dunia ini ada malaikat yang ngiter-ngiter nyari orang yang sholawat. Nah nanti kalau malaikat ketemu, beliau nanti malaikat ini menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah malaikat ini diciptakan dari cahaya. Ini kita runut lagi. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kecepatan cahaya itu cepat banget. Jadi kalau ya antum masih pada muda-muda, coba cari di Google kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Cari. Itu belum tentu sama dengan kecepatan malaikat ya. Jadi diteliti. Kecepatan cahaya misalkan dari sini muter ke seluruh dunia, balik lagi ke sini. Dari sini balik lagi ke sini dengan kecepatan cahaya adalah 0,13 detik. 0,13 detik. Jadi kita belum ngedip tuh udah balik lagi kembali. Jadi kalau ditanya seberapa cepat sholat sudah sampai, kurang lebih seperti itu 22. Jadi ketika kita punya apa-apa, punya hajat, punya apa, ya Rasulullah tolong doain saya, Allah Sayyidina Muhammad gitu. Karena cepet banget. Kalau teman ente kan belum tentu langsung angkat teleponnya ya, bener gak? Atau orang-orang yang kita cintai, atau orang-orang yang peduli sama kita. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasti sangat peduli kepada umatnya, dunia dan juga akhirat. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di dunia maupun di akhirat, dan Allah kabulkan hajat kita dengan berkat Rasulullah, dengan sehat walafiat, dan seluruh orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai, dan juga orang-orang beriman dari kalangan muslimin maupun muslimat dan semuanya. Wa hadratil habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا ربنا اعترفنا بأننا ما سرفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو سيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منانا
علينا بالحساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طاش قربه والحمد للإله في البدء وتناهي